Revitalisasi pembangunan stasiun kereta api Rancaikek. Wow, begitu megah. Hanya tersayangkan, pembangunan revitalisasi stasiun baru kereta api Rancaikek dengan memugar salah satu gedung stasiun yang memiliki nilai sejarah di bidang perkeretaapian. Karena stasiun yang dipugar yang dahulu mulai beroperasi tahun 1928, sekarang sudah tidak ada bangunan karena sudah rata dengan tanah. Pembangunan stasiun revitalisasi kereta api Rancaikek mulai memunculkan dilema dan kesenjangan sosial di masyarakat. Tidak hanya itu, pembangunan revitalisasi stasiun Rancaikek dengan peninggian double track yang kurang lebih sekitar 1 meter akan memunculkan dilema baru. Pada saat banjir tiba dari sebelah utara terhambat dengan peninggian double track 1 meter, otomatis debit air di sebelah utara akan semakin tinggi dan meresahkan masyarakat sebelah utara dan sekitarnya. Kalau dilihat begitu rapih dan wah stasiun Rancaikek, tapi memunculkan dilema baru dan konflik di masyarakat. Kita coba masuk dari pintu masuk parkir area sebelah barat. Wow, begitu luas. Kalau dilihat untuk R4 bisa masuk ratusan dan R2 bisa masuk ribuan. Tapi yang muncul dilema di masyarakat bahwa yang dipekerjakan untuk orang yang operator parkir tidak memberdayakan warga sekitar atau putra daerah. Mudah-mudahan ini menjadikan pemikiran buat para pemangku kebijakan, baik PT KAI, Dijen Perkeretaapian, dan pemerintah Kabupaten Bandung, termasuk para dewan yang memiliki kebijakan, sehingga tidak menimbulkan konflik kesenjangan sosial di masyarakat. Wah, terlihat megah stasiun Rancaikek dibanding dengan yang terdahulu. Hanya kemewahan stasiun Rancaikek tidak diimbangi dengan peningkatan ekonomi buat masyarakat sekitar, sehingga tidak munculkan konflik baru di masyarakat. Sedangkan untuk akses sebelah selatan sudah memiliki pintu masuk bahkan dengan pos penjagaan parkir, sehingga tidak akan berdampak bagi para pelaku ekonomi menengah dan ekonomi kecil. Kalau dibandingkan untuk akses sebelah utara yang sebelumnya penuh dengan orang jualan memanfaatkan para pengguna jasa angkutan kereta api, sekarang nyaris tidak ada orang berjualan. Tidak hanya orang berjualan, ojek pun nyaris tidak ada. Yang sebelumnya padat, sekarang nyaris tidak ada. Konon pembangunan jembatannya pun untuk akses sebelah utara tidak akan berfungsi karena ada rencana untuk pemagaran dan pembangunan benteng untuk sebelah akses utara. Tempat parkir sebelah utara yang dulunya penuh sesak bahkan sampai keluar, sekarang satu pun pengguna jasa layanan parkir nyaris tidak ada. Dan baik, kita akan dengar keluh kesah daripada tokoh masyarakat, Bapak Imam dan para penjual yang ada di sekitar stasiun utara. Masalah stasiun ini sekarang ini bukannya kita menghambat pembangunan pemerintah, tapi tidak ada sedikit pun misalnya kompensasi ke masyarakat, ke yang jualan ojek beca. Sekarang mati total, apalagi ini rencana mau ditutup. Jadi penumpang juga rata-rata nanya ke sini. Akses utara. Akses utara malahan kencana dibuka. Yang udah itu misalnya jalan udah hidup.
Ya di sini udah mati ya tambah mati. Kalau mau tutup sekalian. Jadi rata semuanya ke depan. Ini kan masyarakat di sini sekarang udah mulai gejolak. Bagaimana kalau tidak ada jalan ke sini ya terpaksa. Nanti kami ya selaku warga, mewakili saya dari warga, ya akan mengajukan tuntutan yang udah disepakati waktu di desa. Ya kalau terjadi sesuatu ya kita udah tahu bagaimana konsekuensinya, kita udah lapor nanti ke aparatnya sekalian bagaimana. Ini kan kalau ditutup ya tambah mati. Termasuk ojek nggak ada, Pak ya? Ojek udah tidak ada, beca udah nggak ada sama sekali di sini. Yang jualan udah nggak ada. Nah, Ibu sebagai tukang jualan gimana, Bu? Ibu yang jualan di sini. Ya pusing, sekarang nggak dapat uang sama sekali ya tuh. Kadang-kadang 50.000 pendapatan sehari. Waktu dulu mah 2 juta kayak sampai kayak mah. Iya sekarang 50.000 ke sampai malam. Payah. Nah, Malam. makan apa sok sekarang? Jualan wilayah utara, punya Iya, akses utara. makanya mana pusing saya juga. Mau lebaran. Apalagi sekarang katanya di sub ya untuk berparkiran juga. Jadi untuk pekerja aja sekarang kebanyakan dari luar. Putra Bukan daerah tidak ada, memperdayakan. belum Oh, ada. betul. Mudah-mudahan Dewan ini bisa Mudah-mudahan bisa mendengar, gitu kan. mendengar. Bagaimana keluh kesah masyarakat yang dengan adanya pembangunan bukannya menambah majunya ekonomi, malah ini Mematikan ekonomi. mematikan ekonomi. Yang kecil bagaimana? Sebelum terjadi bom waktu di masyarakat, mudah-mudahan menjadikan pemikiran buat kita bersama, termasuk para pemangku kebijakan yang berkenaan dengan PT KAI. Oh, yang turun ke jembatan ini dua. Yang turun misalnya dari Bandung lah, saya turun tidak boleh ke sini, jadi harus ke sana. Alasan keselamatan. Ya kalau keselamatan, jadi kalau yang biasa ke sini bagaimana? Dilarang sama satpam sampai ya kami ya ojek tukang beca kadang-kadang bisa beradu otot sama satpam. Jadi petunjuknya itu yang cemana, yang benarnya itu jalan ke sini ya kalau mau tutup sekalian dulu. Termasuk yang kencana gitu. Biar adil, Pak ya. Ya adil, ini kencana dibuka. Dari polemik yang muncul di masyarakat, mudah-mudahan menjadikan pemikiran buat kita bersama, terutama para pemangku kebijakan yang berkenaan dengan PT KAI Daob 2 Bandung. Tidak hanya itu, dengan dibukanya nanti pintu akses keluar masuk parkir sebelah barat, akan menimbulkan problema baru. Kemacetan mungkin akan timbul. Naik turun penumpang angkot. Otomatis perlu dibangunnya flyover yang kurang lebih sekitar 1-2 km. Mudah-mudahan menjadikan pemikiran buat pemerintah Kabupaten Bandung, Dishub, dan Dirjen Perkeretaapian Jawa Barat, sehingga tidak memunculkan polemik kemacetan yang semakin parah, khususnya untuk area jalan akses Rancaikek Majalaya. Mudah-mudahan menjadikan pemikiran kita bersama pada saat pembangunan apapun tidak memberikan dampak yang jelek di masyarakat, justru bisa menguntungkan ekonomi masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat bisa meningkat dan perputaran ekonomi di sekitarnya akan ikut meningkat juga. Terima kasih telah menyaksikan YouTube Caraka Channel. Mudah-mudahan kita mengabdi melalui masyarakat menuju masyarakat yang madani. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.